Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat warung kecil di tepi jalan yang terkenal dengan satenya. Warung ini buka setiap malam, dan kabarnya sate yang dijual punya rasa yang unik dan tak terlupakan. Tapi, bagi mereka yang tahu cerita asli di balik sate itu, tidak akan berani mendekat ke sana. Namanya Pak Darma, seorang pria paruh baya yang sudah lama membuka warung sate. Konon, sejak warungnya ramai, hidup Pak Darma berubah drastis. Dari seorang pedagang biasa, ia menjadi kaya mendadak. Banyak warga yang curiga, apalagi setiap kali ditanya, Pak Darma selalu mengelak dan tersenyum misterius. Malam demi malam, orang-orang desa tetap mendatangi warung itu meski ada rasa was-was. Suatu malam, ada pemuda bernama Bagas yang baru pulang dari luar kota. Ia singgah ke warung Pak Darma karena penasaran dengan cerita yang beredar di desa. Begitu ia sampai, aroma sate langsung menyambutnya, harum dan menggoda. Di sana, Bagas melihat Pak Darma sedang membakar satenya sambil tersenyum. "Silakan, nak, satenya baru matang," sapa Pak Darma dengan ramah. Bagas duduk dan memesan beberapa tusuk sate. Saat mencicipi, lidahnya dimanjakan dengan rasa yang luar biasa. Tapi, di balik kelezatannya, Bagas merasa ada sesuatu yang aneh. Rasa sate itu berbeda dari yang pernah ia makan sebelumnya. Rasa penasaran mendorong Bagas untuk bertanya, "Pak, daging apa sebenarnya ini? Kok rasanya beda banget?" Pak Darma hanya tersenyum sambil menatap Bagas dengan tatapan dingin. "Ah, sate ini istimewa, nak, tak semua orang bisa menikmati kelezatannya." Merasa jawaban itu tak memuaskan, Bagas pulang dengan perasaan gelisah. Malam itu, ketika sudah di rumah, Bagas merasakan mual yang aneh. Mimpi buruk menghampirinya. Ia melihat gagak-gagak hitam berkumpul di atas rumahnya, dengan tatapan tajam yang seolah menghantuinya. Esok harinya, rasa penasaran Bagas makin menjadi. Ia kembali ke warung Pak Darma, tapi kali ini ia mengintip dari kejauhan. Dari balik pohon, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Pak Darma mengeluarkan gagak hitam dari kandang kecil di belakang warung, memegangnya dengan kasar. Dan seketika, Bagas melihat Pak Darma mulai mencabuti bulu gagak itu. Tubuh Bagas merinding, tak menyangka sate yang ia makan adalah daging gagak, burung yang dipercaya membawa kesialan. Dengan ketakutan, Bagas segera lari dari tempat itu. Tapi, belum sempat jauh, tiba-tiba ia mendengar suara gagak bersahutan, seperti mengejek dan memanggilnya. Kabar tentang sate gagak di warung Pak Darma mulai tersebar, tapi tidak ada yang berani mengusutnya lebih jauh. Anehnya, mereka yang sudah mencicipi sate gagak itu selalu mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada pula yang kehilangan barang berharga. Sejak malam itu, Bagas tak pernah lagi menyentuh sate. Dan di setiap malam, ketika angin malam berhembus, suara gagak terdengar di kejauhan, seakan mengingatkan Bagas akan rahasia kelam di balik sate lezat itu. Malam-malam berikutnya, Bagas semakin diganggu oleh bayangan dan mimpi buruk tentang gagak. Setiap kali menutup mata, ia seperti kembali ke warung Pak Darma, melihat burung gagak yang mencakar dan menatapnya tajam. Bahkan, suara sayup-sayup yang terdengar seperti suara Pak Darma terus berbisik di telinganya. "Nikmatilah sate gagak, rasa yang tak terlupakan." Suatu hari, Bagas memutuskan untuk menemui seorang dukun desa, Mbah Surti. Ia bercerita tentang warung Pak Darma dan mimpi buruk yang terus mengusiknya. Mbah Surti hanya mengangguk-angguk, wajahnya tampak serius. "Apa kau tahu, Bagas?" Mbah Surti berkata sambil menatap Bagas tajam. "Gagak adalah makhluk pembawa pesan dari alam lain. Dagingnya adalah pantangan besar. Tapi ada beberapa orang yang menggunakan gagak untuk pesugihan. Mereka yang memakan daging gagak akan terkena kutukan gelap." Bagas merasa ngeri mendengar hal itu. "Maksud Mbah, Pak Darma pakai gagak untuk pesugihan?" Mbah Surti mengangguk pelan. "Betul, dan setiap orang yang makan sate gagaknya akan menjadi tumbal. Mereka akan mengalami nasib buruk sebagai bayaran untuk kekayaan Pak Darma." Bagas merinding seketika. Semakin jelas bahwa mimpi buruk dan suara gagak yang terus mengejarnya adalah akibat dari kutukan itu. Mbah Surti kemudian memberinya sekantong kecil kemenyan dan menyuruhnya untuk membakar kemenyan itu di depan warung Pak Darma tepat tengah malam. Ritual itu, menurut Mbah Surti, bisa melemahkan energi kutukan dan mengembalikan semua keburukan pada Pak Darma sendiri. Malam itu, tepat tengah malam, Bagas kembali ke warung Pak Darma. Ia membawa kemenyan yang diberi oleh Mbah Surti, berjalan perlahan mendekati warung yang sudah gelap. Dari kejauhan, ia mendengar suara gagak bersahutan, semakin lama semakin keras, seperti sedang memperingatkannya untuk tidak mendekat. Tanpa ragu, Bagas menyalakan kemenyan dan menaruhnya di depan warung. Saat asap kemenyan mulai mengepul, suasana malam terasa berubah mencekam. Tiba-tiba angin kencang berhembus, dan dari dalam warung,
terdengar suara Pak Dharma yang menjerit-jerit kesakitan. "Ark, apa yang kau lakukan?" "Bagas," teriak Pak Dharma, suaranya memekakkan telinga. Bagas menatap ngeri ke arah warung yang mulai diselimuti kabut asap tebal. Dari dalam, ia melihat bayangan hitam menyerupai gagak besar berkelebat dan menyerang Pak Dharma. Bayangan itu mencengkeram Pak Dharma, membawanya terbang ke kegelapan malam. Jeritan Pak Dharma perlahan menghilang, dan suara gagak yang bersahutan berubah menjadi hening. Keesokan harinya, kabar tersebar bahwa Pak Dharma hilang entah kemana, dan warungnya ditemukan kosong. Tak ada satupun jejak dari Pak Dharma, hanya ada bulu-bulu gagak berserakan di lantai warung. Setelah kejadian itu, warung tersebut dibiarkan kosong dan tak seorang pun berani mendekat. Orang-orang percaya bahwa arwah Pak Dharma masih terjebak di sana, dihantui oleh gagak-gagak yang dulu menjadi bagian dari pesugihannya. Bagas pun hidup tenang setelah itu, meskipun dalam hatinya ia masih dihantui oleh pengalaman mengerikan tersebut. Sesekali, di malam hari, ia merasa mendengar suara gagak yang mengerikan. Namun ia hanya menutup rapat jendela dan mencoba untuk melupakan semua kenangan buruk tentang sate gagak itu.